Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang, saya atas nama Efni Yazid dari mahasiswa IAIN Madura. Berkenaan dengan tugas UAS mata kuliah keterampilan berbicara. Di sini saya ingin menanyakan Bang, aspek positif mengenai belajar online ini Bang. Baik, mungkin ada beberapa aspek positif yang bisa kita dapat dari pembelajaran online tahun dari ini. Yang pertama, kita bisa menambah ilmu dari orang-orang yang jaraknya sangat jauh dari kita. Itu yang pertama, seperti contohnya webinar dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa mengasah potensi diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita bisa menambah wawasan serta menambah referensi yang sebelumnya tidak pernah kita dalam bentuk fisiknya atau dalam bentuk hard copy-nya. Terus selanjutnya kita bisa belajar dan menambah ilmu tentang bagaimana memanfaatkan ilmu teknologi sebagai sarana pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat aspek-aspek positif yang bisa kita dapat dari pembelajaran daring. Iya Bang, cuman kalau menurut saya Bang, kalau masalah teknologi itu bukannya semakin mudah mengakses informasi dari internet, apakah tidak berdampak buruk perihal di internet itu banyak konten-konten yang mudah dijangkau? Ya, sebenarnya pertama, setiap aspek-aspek atau kegiatan-kegiatan itu pasti terdapat aspek negatifnya. Namun kita lebih memandang kepada substansi yang ada, bahwa kita lebih memandang kepada aspek positifnya. Jadi tidak bisa kita menyingkirkan aspek negatif yang ada dalam suatu kegiatan atau sarana yang ada. Pasti di dalamnya terdapat aspek negatif. Namun ketika kita fokuskan pada substansi yang ada, bahwa pembelajaran daring ini memang lebih banyak kepada aspek negatifnya. Cuman aspek positifnya tidak bisa kita hindari, bahwa pembelajaran daring ini bisa menambah wawasan atau referensi baik dari Google ataupun media-media pembelajaran yang lainnya seperti Zoom, Meet, Google Meet, dan lain teknologi sebagai sarana pendidikan. Meskipun kita menambah suatu referensi dari Google, semisal memang di Google sendiri itu terdapat beberapa aspek baik positif maupun negatif. Cuman kita lebih terfokus pada aspek positifnya. Jadi kita bisa mengakses suatu referensi tanpa perpustakaan, kita bisa mengakses lewat online. Contohnya mencari referensi tentang jurnal ataupun makalah-makalah yang ada di Google atau blog-blog kemahasiswaan atau blog-blog media pembelajaran yang ada di Google. Oke Bang, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bang ya. Sebelum saya akhiri Bang, kalau boleh tahu, Abang ini kuliahnya di mana ya? Ya, sebelumnya saya kuliah di Universitas Trunojoyo Madura di Fakultas Ilmu Keislaman. Saya sebagai mahasiswa yang berada di titik akhir, artinya sudah ada di ujung tombak, yaitu semester 6.
dan saya berasal dari Pamekasan, Madura. Mungkin itu sedikit CV dari saya. Mungkin ini Bang, karena Bang ini kan sudah di ujung tombak ya katanya tadi kan. Mungkin terus? ada kesan atau pesan untuk mahasiswa yang masih di semester awal dalam menghadapi kuliah daring ini Bang. Ya, pesan dan kesan buat saya khusus untuk mahasiswa baru yang ternyata terpaksa harus melakukan pembelajaran secara daring. Yang pertama, harus bisa memanage waktu, artinya bisa membagi waktu kapan kita menggunakan media pembelajaran itu untuk belajar dan kapan kita menggunakan media-media yang lain yang ada di teknologi untuk sebagai sarana hiburan. Artinya kita tidak hanya menggunakan sarana media pembelajaran online itu sebagai sarana hiburan saja, tetapi juga sebagai media menambah wawasan tentang apa yang belum kita dapat dari secara luring ataupun secara offline. Baik Bang. Baik. Yang kedua, pesan saya terhadap mahasiswa baru, jangan lupa manfaatkan sisi positif